Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim Ahsanul wa khalqi wa lam wafiqna naharan wa lailan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa'mur ahlaka bisalah al-ayat. 107,9 Radio KFM yang kami pancarkan dari Komplek Masjid Agung Kauman Kebumen. Di agenda Ahad 22 Rajab 1441 Hijriah, ketepatan 15 Maret 2020 Miladiah. Kembali hadir, Anda bertanya, dia menjawab bincang-bincang Islam bersama narasumber KNF Kiai Nur Fauzan SPD dari Kebumen. Kabar baik, semoga bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa isfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifaan illa shifauka shifaan la yaghdir sallama wa la alama. Amma ba'd. Pada seluruh penggemar KFM dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu setia bersama kita, tentunya bersama presenter kita ini yang multidimensi, multifungsi, dan multi talenta, Ki Ahmad Rasid, dan seluruh penggemar BPI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diperkenankan bertemu, bersua, walaupun lewat udara, tapi alhamdulillah Allah mempertemukan kita, walaupun hanya mendengar suara. Yang jelas kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di saat yang seperti ini, lagi genting. Betul sekali. Menurut WHO itu pandemi mewabah. Kalau dalam kitabnya itu ta'un, mewabahnya suatu penyakit. Bahkan di beberapa tempat sampai dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan sampai di Kuwait itu seperti bahkan di Kuwait itu sampai seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika panggilan hayya ala sholah diganti menjadi shollu fi buyutikum. Wah, di rumah semua. Sholatkan sholat di rumah semua. Ini Masya Allah, dunia sedang tergoncang karena Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan kekuatannya, sehingga kita sebagai makhluk dhaif hanya bisa pasrah. Dan kita saat ini, di saat ketika semua orang dianjurkan untuk di rumah dan sebagainya, dan bahkan anak-anak sekolah ini mulai besok pagi, tapi gurunya diliburkan, tapi katanya gurunya tidak gitu. Tapi makanya kita ayo semua tetap tenang, tawakal ala Allah, bahwa semua itu yang memberi penyakit adalah Allah dan memberikan obat adalah Allah. Dan yang namanya malaikat Israil itu tidak akan pernah tertukar. Makanya artinya tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa didahulukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya semua kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama mengikuti rencana Allah mau bagaimana. Insyaallah semoga ketenangan, kedamaian untuk kita semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Malam ini ngaji bareng sama Kiai Nur Fauzan, sudah siap dan peduli. Sahabat-sahabati, ayo pada interaksi. Kemasan rapi hanya ada di BBI.
وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلتان تائمatan bidawami mulkillahi. Jadi I4 kalau dipanjangkan Iya. Kepanjangannya. Ini sebagai surprise buat Ustaz. Iya. Jadi malam ini ngaji bareng sama Kiai. Benar ini Kiai sholawat Nur mengagetkan. Mengagetkan. Bersama Kiai Nur Fauzan sudah siap dan selalu peduli. Iya. Nah itu Gus Fauzan. Silakan sahabat-sahabati, ayo bareng-bareng interaksi. Iya. Kemasan ini hanya ada di PPI. Subhanallah. Iya. Surprise buat Gus Fauzan. Iya. Kemarin sudah melangkah 3 Gus. Iya. Ada 7 orang yang mendapatkan iup-iup jawabannya. Iya. Di payung di akhirat ketika di alam mahsyar, yang kalau kembali saya dengarkan dari Ki Hamid di kitab Kuning Salafin Nafsatul Lama Tafsir Yasin, bahkan matahari di atas kita begitu parahnya sampai orang bisa nulungi kisah apa kebenaran awaknya bisa selamat. Iya. Dia anak pitu. Yang berikutnya warrobiatu utawi kang kaping papat iku al mutahabuna wong kang akeh padha asih-asihan fillahi ing dalam Gusti Allah. Seperti apa, Gus? Iya. Di kita ini sering mendengar istilah ikhwan fillah. Ikhwan fillah. Iya, ikhwan fillah itu berarti kita bersaudara karena Allah. Jadi persaudaraan yang kita bangun karena Allah, karena cinta kita kepada Allah, itu insya Allah akan langgeng. Ya, karena ketika kita mencintai karena Allah, saling menyayangi pun karena Allah, berteman dan bersaudara karena Allah, saat seperti apapun saudara dan teman kita, dalam keadaan sukses maupun tidak, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lagi di atas maupun di bawah. Apalagi lagi zaman susah ya tadi ya. Iya. Lagi dalam keadaan susah maupun senang, kita tetap berteman, kita tetap bersaudara. Karena apa? Fillah tadi. Fillah. Jadi karena ketika kita saling mencintai, menyayangi karena Allah, maka insya Allah itu hubungan persaudaraan, pertemanan, bersilaturahminya akan langgeng. Makanya yuk kita sama-sama menganjurkan, kalau kita ingin berteman, bersaudara, bersilaturahmi yang langgeng, maka dasarilah dengan rasa cinta kepada Allah, saling menyayangi karena Allah, itu akan langgeng. Ya, jadi insya Allah tidak akan mudah tergoyahkan, karena kita kadang-kadang ini mencari seorang teman sejati itu bukan di saat kita bahagia, mencari teman sejati bukan di saat kita senang, kita sukses, kita kaya dan asik dia bisa makan bareng-bareng. Iya, tapi justru teman sejati akan datang, akan terlihat kapan? Ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita miskin dan membutuhkan saat itu. Itulah kita akan melihat siapa yang teman sejati, siapa sih ikhwan fillah. Semua yang karena Allah itu akan lebih konsisten. Apapun yang namanya karena Allah itu akan lebih konsisten. Makanya ibadah yang karena Allah kita sebut ikhlas, itu pun akan konsisten. Kita kadang-kadang melihat orang yang beribadah nggak konsisten, itu tanda-tanda bagian dari ketidakikhlasan. Tapi kalau orang yang ikhlas, dalam keadaan apapun, orang akan selalu beribadah kepada Allah. Jadi fillah, lillah, ini adalah merupakan sebuah dasar kekonsistenan, baik itu hubungan dengan Allah maupun dengan hubungan sesama manusia. Begitu. Kalau kita lihat bukti fisik di Masjid Agung Kauman Kebumen, buku yang hujan panas bahwa ada satu orang di antara yang malah jauh dari sini, Gus. Iya. Itu bisa tepat waktu on time sebelum azan sudah di soft dan aja terus depan. Iya. Ini kan berarti apa? Orang jauh loh dari banyak kan nggak sebutkan lah. Nah ini kan bagian karena apa? Konsistennya. Iya. Kenapa satu mengedepankan disiplin fillah. Iya. Nah ini fillah dan lillahnya itu sudah sampai pada titik yang menjadikan dia orang-orang yang mempunyai kekonsistenan tadi. Jadi istiqomah kalau bahasa kita. Istiqomah itu khairum min alfi karomah. Dan saya pernah ngobrol dengan beliau. Jadi rasanya hambar dan gimana udah bertahun-tahun rasanya kalau sudah
jamah kau itu di depan dan di belakang ini, ya tidak tahu perasaannya dia. Ini kan bagian daripada barometer dan juga keimanan tadinya. Jadi itu memang itu saling keterkaitan. Iya betul. Saling keterkaitan. Ada berantai gitu ya. Saling keterhubungan. Gini, ketika kita mencintai karena Allah, menyayangi karena Allah, berteman, bersaudara, bersilaturahmi, semua karena Allah, itu akan satu menumbuhkan konsistensi. Yang kedua akan menumbuhkan kelanggengan dalam berteman. Itu kita jamin gitu kan. Nah, yang ketiga tidak akan mudah kecewa. Ini tidak akan mudah kecewa. Orang yang karena sudah fillah, udah lillah, itu tidak akan mudah kecewa. Ketika justru saat teman itu menjauh dari kita akan mengetahui. Kadang-kadang Allah itu memberikan cobaan ada hikmahnya. Ini loh, ternyata temanku yang sejatinya adalah si A, si B, si C, si Fulan, dan sebagainya. Jadi itu hikmah dibalik ketika Allah memberikan cobaan. Makanya yuk ketika fillah ini, insya Allah apapun yang kita lakukan karena fillah, karena lillah, insya Allah kita tidak mudah kecewa. Makanya kita jangan dekat dengan kecoa. Masih di 107,9 Radio KFM Kebumen bersama KNF Nur Fauzan SPD bareng-bareng.